Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya kita sekalian. Halo, kami Satgas Nabla Karupungan Jejak dalam Media Sosial Melayu. Pak Direktur Penyidikan pada jam khusus serta Kabintit dan Kabinet itu Penpuk. Istimewa buat rekan-rekan media yang kami banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya atas undangan kami karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers dari Direktur Penyidikan pada Jampitsus terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa permufakatan suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Kanu pada waktu yang lalu. Rekan-rekan media, yang pertama kami mau sampaikan bahwa kami sangat memahami betul bagaimana kerja-kerja teman-teman jurnalis yang ingin agar informasi atau berita itu tepat diperoleh. Ada banyak permintaan wawancara dan permintaan keterangan, tetapi perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan. Ya, penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan. Oleh karenanya kami harus membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat. Itu harus kita pahami bersama. Oleh karenanya kami mohon dimaklumkan untuk itu. Kemudian bahwa kami tegaskan kejaksaan tidak sedang dalam menggunakan panggung dalam perkara ini, tetapi agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan melalui media. Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi satu penegakan hukum murni yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Jadi supaya tidak bias di masyarakat. Oleh karenanya, apa dan bagaimana substansi terkait dengan keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini, teman-teman media, mari kita secara seksama mengikuti hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Dan terakhir saya sampaikan, mohon kepada teman-teman media persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Ya, kami akan jelaskan secara terbuka pada forum ini supaya besok kita bisa libur. Baik, ya. Nah, kami persilakan Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media massa pada malam hari yang berkarir, saya akan baca baik kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada terkait dengan contoh atau perkara uang kepada 4 tersangka
yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi telah melakukan penetapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan kami jabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa perbuatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam fakta saksi dan kemarin jadi vonis, ya, di mana saat itu Ronald Tanur menyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan tanggapi kembali kedua. Adapun kronologi penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZN agar ZN mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap dinyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam sidang kasasi. Dan LR menyampaikan kepada ZN akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas kesehatan. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan tekan pada ZN akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZN adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi ditolakkan. Dan yang yakni berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR pada ZN. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZN tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZN menyarankan agar ditukar dengan Pak Bupati di salah satu money manager di Blok S Jakarta. Setelah LR menukapkan uang rupiah dalam bentuk uang AD, lalu LR datang ke rumah ZN di Petamburan Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZN dalam bentuk
uang asing yang jumlahnya saya katakan tadi nggak ikut 5 miliar. Ini kalau dibuat versi menjadi tanggal bulan. Ya. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR disimpan ZR di dalam berangkat yang berada pada ruang kerja dalam ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, ya, pada saat menjabat sebagai kapus setelah tadi ya saya katakan menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Bagaimana kita lihat di depan ini? Yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ini yang ada di depan. Dan sampai jadi pada jam tulis pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2008 telah melakukan penggeledahan di rumah ZN yang berlokasi di kawasan Senayan Jakarta Selatan dan penginapan ZN di Hotel Le Mardian Bali. Jadi dua tempat itu pada 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang forensik. Yang pertama di rumah ZN di kawasan Senayan Jakarta ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.420 rupiah. Kemudian sebanyak 1.899.362 US dolar. Kemudian sebanyak itu 1.200 euro. Kemudian mata uang pokok 483.320 dan mata uang rupiah 5 miliar 725.075 rupiah. Jika dikonversi sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.014 rupiah. Kemudian yang mulia kepingan gram banyak bilang uang dan suka siap atap kepingan gram 22 sehingga total gerakan atap seluruhnya berjumlah 46,9 kilogram. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di lima terdakwa adalah satu buah dompet warna pink, 2 gelas
keping 43 miliar, 1 keping 43 miliar, beratnya 50 gram, maaf 50 gram, 1 2 keping dari yang isikan itu disebut 43 miliar, anggap masing-masing gram, dan 43 miliar titik 6 gram, lalu dompet wanita milik 3,53 miliar, PT Advan pada 1 gram, berarti 2 paling maaf 2 kecil masing-masing 100 gram, 3 lembar ikan diamond, 3 lembar nasi kurma, ya. Kemudian untuk penggeledahan di hotel Le Media Bali, tempat air menginap, ditemukan 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 berbanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. 1 ikat uang tunai pecahan 50.000 sebanyak 98 lembar, total 14 juta rupiah. 1 ikat tunai pecahan 100.000 sebanyak 3 lembar, totalnya 3.300. 1 ikat uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 9 lembar, dia pecahan sekaligus sebanyak 5 lembar, totalnya 1.812.000. Kemudian juga dilakukan penyitaan beberapa barang eksotik berupa HP, milik berkata ZS. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2023, jaksa penyidik pada jam 7 menetapkan 2 orang tersangka karena ditentukan bukti dugaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, ZR selaku mantan pejabat Pangkal Akim sebagai tersangka perbuatan jahat suap dan gratifikasi berdasarkan surat perintah penetapan penetapan nomor 56 dan milik FIT2 garis milik 10 garis milik 2018. Kemudian saudara LN selaku pengacara Ronald tadi sebagai tersangka perbuatan jahat untuk melakukan suap berdasarkan surat perintah penetapan nomor 6 ini garis milik FIT2 garis milik FB.2 garis milik 2024 terhadap tersangka YN tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Sedangkan terhadap tersangka LN dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena penyidik telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dalam kasus yang kita ketahui diduga tidak kuat pada 3 tersangka bagaimana telah saya jelaskan pada 2 hari yang lalu. Para tersangka juga melanggar untuk YN yaitu pasal 5 ayat 1, itu pasal 15, itu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Dan kedua, pasal 12
huruf B besar Junto pasal 18 chapter 31 tahun 1999 tentang menindaklanjuti sebagaimana kehidupan dengan Undang-Undang Pornografi tahun 2006. Untuk tersangka LL dalam perkara ini melanggar pasal 5 ayat 1, yaitu pasal 15, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 25 tahun 2001. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan pada hari ini, kurang lebih saya mohon maaf jika ada yang silakan apa yang Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan yang sudah memberikan keterangannya. Barangkali itu pertama tugas lengkap ya. Namun apabila masih ada hal-hal yang dijalani, silakan. Ya, tuntutannya para bukti ini, kamu sampaikan apakah ini kasus yang kasusnya diungkap oleh secara umum. Yang kedua terkait apakah Sanggar ini mengumpulkannya dan beberapa kasus. Berapa lama dia mengumpulkan kuasa yang hampir 1 triliun ini, Mbak? Dan dari berapa kasus? Yang ketiga terkait TPP ini apakah juga tidak dikejar aset-aset lain yang mungkin sudah menjadi halal, menjadi rumah dan sebagainya. Itu saja Pak. Pak Din. Ya. Terima kasih. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa kami PDD sebenarnya juga kaget, ya, tidak diduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan rumah tangganya hampir 56 ya kilogram. Jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Ya, cukup. TPPU-nya Pak. TPPU belum. Kita lihat perkembangannya. Kami belum terkait TPPU. Ya, kita lihat perkembangannya. Pak, Ya, Pak. ya bukan gitu ya. Saya berarti dari Kompas itu menyambung pertanyaan dari Mempati. Kita juga bilang kan ini sebenarnya dari tahun 2012, apakah dari pendamping juga akan melakukan pendalaman kasus dan juga mencari gitu dari nanti ingin mendapatkan bangunan jadi ya Pak ya. Terus untuk aliran dananya nanti seperti apa? Dan juga untuk yang kasusnya Ronald Tanu itu apakah ada rencana penangkapan ulang? Biarkan kan kemarin sudah ditetapkan 5 tahun yang penjara. Terus apakah dari Kejagung sudah mengetahui posisi terakhir dari mana? Apakah dicekal untuk keluar gitu Pak? Dan juga apakah dari Kejagung juga akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan Ya, saya jawab tadi bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 22 sampai sekarang yang bersangkutan dari mana? Dari pengurusan perkara.
Itu sudah ya. Ya, tidak apa cepat ketika. Berapa yang mengurus kita saudara? Karena tadi banyaknya dia lupa. Nah, banyak. Ya. Kemudian untuk tadi pertanyaan yang terakhir, apakah normal langit untuk kembali? Nah, itu kan itu kaitan dengan perkara tidak terurus ya. Nah, itu nanti mungkin dilakukan. Nah, saya tetap sedia dalam dan berada di tempat di mana apakah hari sudah diikuti saya harus dengar belum tahu tapi yang pasti Pak, sebelah sini belum, Pak. Di sebelah sini Pak, nggak ada, tunggu dulu. Ada tadi satu lagi, apakah dicekal? Iya kan? Nah dulu pertanyaan. Ya, itu dilakukan. Nah, kita bergeser dulu sebelah. Sebelah sini, Pak. Belum, Pak. Pak. Silakan belakang. Semua dapat, semua dapat. Kita sabar. Terima kasih Mbak, saya Arya dari Harian Kompas. Pertama, saya ingin mohon penjelasan mengenai proses penangkapannya Pak. Ini di Bali, tadi Bapak menyebut dari Bali. Nah, pertanyaan saya, Presiden R ini datang ke sana sebagai apa Pak? Karena yang bersangkutan itu kan sudah pensiun 2022. Apakah yang bersangkutan memang datang sebagai undangan sini atau sebagai mungkin sebagai stafnya seseorang begitu Pak? Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan posisi Zendar ini, Pak, apakah kemudian dengan melihat posnya ini, apakah akan ada kemungkinan untuk menelusuri apa namanya ke atas atau di atas saja ini siapa gitu, Pak? Terima kasih. ya terima kasih. Jadi proses penangkapan ZF ini kita lakukan karena berdasarkan perkembangan perkara yang bersangkutan adalah sebagai orang yang mengurus atau sebagai perantara. Ya, dari sana talacak di mana keberadaannya. Hari Rabu kita lakukan penangkapan, tapi menurut informasi berdasarkan deteksi yang dilakukan oleh kawan-kawan di penyidikan yang bersangkutan ada di Bali. Makanya kami ikuti, kita kejar ke Bali. Ternyata di sana ditangkap, ya kan? Kemudian setelah kita tangkap di salah satu hotel tadi yang saya sebut, dibawalah kita ke Kejaksaan Tinggi Bali karena itu pada malam untuk pemeriksaan dan paginya dengan pesawat yang tunggu kita terbang ke Jakarta, kemudian dilakukan pemeriksaan di itu Budan yang Pecut dan tadi sore kami tetapkan yang bersangkutan sebagai. Jadi tidak ada kaitan dengan acara nobar sang pengadil di Bali yang di acara resminya MA itu, Pak? Nah itu saya nggak tahu ya. Nah, untuk keperluan apa yang ada di sana saya tidak punya kepentingan itu. Yang penting ketika kita temukan langsung kita bawa. Ya. Pak, sebelah sini dua dong, Pak. Ya, dari sini nanti. Biar gini-gini kita. Biar sehat. Oke, saya Taufik dari CNN.com. Ada beberapa pertanyaan terkait kan yang tadi disebutkan adalah pertama kan si LR ini atau pengacara Ronald Tanjung ini mencoba mensuap pada putusan di tingkat kasasi sebesar 5M. Nah, yang pertama apakah telah terjadi komunikasi baik itu entah itu melalui ZR pada hakim putusan yang mengadili di Mahkamah Agung karena kita ketahui putusannya itu hanya 5 tahun dan hanya menyangkut terkait penganiayaan juga seperti tuntutan utama yang diajukan jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait itu kan tadi kan disebutkan bahwa ini uang dari pengacara RR. Apakah sudah diketahui sumber dana di Ronald Tanur ini? Apakah dari terafiliasi dengan keluarganya kah atau seperti apa? Itu karena belum dijelaskan dari yang konten kemarin juga. Yang ketiga kan itu kan tadi kan disebutkan bahwa ini selama 2012 sampai 2022 dan tadi Pak Dirjen sempat menyebutkan bahwa 2 tahun itu dia
kosong karena udah nggak jabat, tapi kan ternyata pada 2024 walaupun udah jabat dia coba jadi markus lagi. Apakah artinya kejaksaan juga akan mengembangkan kasus ini secara garis besar ini? Maksudnya perkara-perkara yang sudah melalui perantara si JNR ini apakah akan ditutup kembali termasuk pada hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung ini? Saya jawab dari belakang ya. Jadi kita melakukan penetapan itu berdasarkan alat bukti. Ya, karena ini alam yang cukup, maka pada malam hari ini kami lakukan penetapan tersangka terhadap LR dan JNR. Ya, dengan sangkaan sudah saya katakan tadi, tidak itu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan penyuapan kepada hakim dalam rangka pemerintahan perkara nanti. Ini menurut mereka berdua, ya. Kami bukti-buktinya sudah ada, bukti-buktinya sudah cukup, sehingga ada katakan karena dia selesai. Terus kemudian, apakah ini akan dikembangkan? Ya, kami akan lihat seperti apa nanti hasil pemeriksaan saksi dan sebagainya. Kami tidak banyak komentar, tidak akan kesempatan bekerja. Yang pasti, siapapun yang terlibat dalam perkara ini pasti akan kita minta pertanggungjawaban. Ya, cukup. Ya ulang aja. Sumber dana. Ya, oke. Sumber dana yang sudah nyata ini dari tangannya RN. Ya, ini kami dalami malam ini. Apakah dari siapa dan dari mana, nanti akan kita progres. Ya, yang bersangkutan lagi diperiksa di bawah untuk kasus case yang kedua. Ya, hari ini. Terkait komunikasi antara DPR dengan hakim MA ini apakah sudah ada komunikasi karena sebetulnya cuma 5 tahun? Ya, LR komunikasinya dengan JN. Ya, JNR menurut keterangannya memang pernah menemui seorang hakim, ya. Tapi yang pasti ini nggak ada kaitannya dengan putusan ya, nggak ada putusan. Nah, apakah betul ketemu atau tidak? Ini yang lagi kami bicara. Ya, Berarti belum ada tempat penyerahan uang dari DPR. belum, namanya kesepakatan jahat. Kalau sudah penyerahan namanya tidak selesai. Itu kedua apa? Ya. Boleh Pak, namanya nggak Pak? Silakan. Saya lihat tadi Pak. Tanya yang pertanyaan pertama yang belum terang-terang. Ini Pak, asal uang 5 miliar yang dilihat LR dari yang aku tadi oleh gua itu gimana? Kamu melihat bahwa kita berarti tidak dulu. Artinya ini harus dilakukan perjalanan. Apakah jaksa tidak mengarah bahwa aliran yang bisa memadai soalnya Donald Trump? Ya. Yang kedua, DPR ini markus superbaik ini apa jaminan dulu? Ya. Kamu melihat bahwa maju kamu lebih baik. Oke. Apakah DPR itu Ya. Ya. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Ya. Berdasarkan alat bukti yang ada, saya ulangi sekali lagi, baik percakapan elektronik maupun uang yang didapat yang keterangan ini berasal dari LR. Apakah kemudian LR dapat dari siapa, kapan, di mana? Malam ini tidaklah kami lakukan klarifikasi. Ya. Kemudian apakah ini dikembangkan terhadap orang-orang yang diduga bekerja dalam hal pemulihan perkara, ini juga kami lihat nanti dalam proses pemeriksaan dan yang lain, alat bukti berikutnya, ya. Cukup? Ya. Nah, sebenarnya kan kalau saya tanya yang bilang, uang dia kan uang waktu. Kalau lihat kata kita keluarnya orang itu orang dia, mantan lagi ada itu. Artinya dari perbankan ya juga. Ada nggak orang dalam kurun waktu tertentu yang diundang? Inilah yang sedang kami dalam. Ya, sabar. Ya, karena penyidikan itu perlu proses.
perlu alat bukti, maka berilah kesempatan penyidik untuk bekerja. Siapa yang bertanggung jawab membuktikan bahwa ini adalah kejahatan? Apakah kejaksaan adalah tindakan pada ZN atau kejaksaan yang akan menelusuri perkara-perkara yang diurus, mengingat ini kan penghasilan dari Markus Pak ya. Berarti kan uang yang berada di peredaran dia itu lebih banyak pada yang tersisa di banyak. Apakah kejaksaan akan menggunakan pembuktian terbalik terhadap CF atau kejaksaan akan menelusuri satu persatu perkara yang ada di CF? Nah, kedua, apabila jaksa gagal membuktikan tindak pidana pejabat, otomatis kan polri harus dikembalikan kepada ZN. Itu saja Pak. Ya, jadi kita ya menggunakan adat praduga. Ya, jadi nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana. Yang pasti uang ini kami temukan, kami geledah, kami cita di rumah ZN. Penyidik nggak menyangka ini kalau ada bukti banyak ini. Itu di luar bayangan. Ya, yang bersangkutan menyatakan sebagian besar ini adalah uang yang dia hasil dari peminjam terkait. Untuk pembuktian, karena ini salah satu pasalnya adalah gratifikasi, maka ketika uang itu lebih dari 110 juta, beban pembuktiannya ada di yang punya uang. Kita kasih kesempatan keluarga dari mana uang itu didapat, dari mana uang itu berasal, nanti teman-teman jurnalis sama-sama saksikan. Ya, adat praduga tak bersalah. Sabar dulu. Cukup? Oke, silakan. Untuk hakim di tingkat kasasi yang hakim di kasasi yang menangani perkara non-tanah ini apakah sudah diperiksa Pak tentang perkara ini? Kemudian apakah tadi hakim juga yang berkomunikasi dengan ZN itu juga sudah diperiksa Pak? Ya. Sama satu lagi, si ZN ini kan kita tahu juga bahwa dia produser film. Apakah akan didalami aliran dana ke sana? Ya. Sudah? Tadi saya sampaikan bahwa nama 3 hakim yang ada disebut itu hanya berdasarkan catatan. Ya. LR kepada ZR. Supaya uang ini nanti diarahkan, disampaikan ke sana. Ternyata uang itu masih di-upload, masih di rumah di ZN. Ya. Oke. Sehingga dalam menjelat kasus ini, tadi sudah saya sampaikan, terjadi permufakatan jahat. Untuk apa? Untuk menyuap hakim. Ya. Supaya perkaranya bebas. Tapi uangnya belum ke sana. Apakah kemudian sudah ada komunikasi dengan hakim? Memang ya, sudah mengatakan pernah datang ke sana. Tetapi sekarang ini baru kita jalan. Ya. Tidak menutup kemungkinan semua yang terlibat pasti akan kami berdiri. Kalau film saya tidak tahu ya, karena tidak ada instansinya dengan perkara ini. Saya yang pasti tahunya bahwa JNR ini adalah mantan BNN pada Mahkamah Agung pada pidana dan sudah 2 tahun ini yang bersangkutan pensiun atau 30 tahun. Oke, jelas ini Mas Jana, silakan. Tadi memastikan bahwa hakim kasasi ini tidak menerima uang, sedangkan di penggeledahan barang bukti dari rumah LR itu sisa uang untuk buat kasasi dalam tanda kutip ada tulisannya di sana itu
tanggal 4 bulan 4 2024 itu penyerangannya berarti jauh sebelumnya udah ada penyerangan ke hakim kasasi. Ini gimana Pak? Saya belum lihat itu yang tanggal 4 bulan 4 ya. Ya, saya belum lihat. Tapi yang pasti keterangannya sebagaimana yang saya sampaikan, uang itu disampaikan bulan Oktober. Ya, dalam bulan ini. Itu yang disampaikan oleh Artinya belum memeriksa barang bukti elektronik, hanya berdasarkan keterangan pengakuan aja Pak. berdasarkan keterangan yang benar dan uangnya masih ada. Maaf Pak. Ya. Cukup? Cukup ya? Artinya cukup. Oke, baik, cukup ya. Ya, jadi berarti besok kita bisa singgung dengan baik. Ya, terima kasih ya. Tadi sebelum kita tutup, ya, tapi saya kira sebelumnya kami menyampaikan terima kasih untuk Direktur Penyidikan dan jajaran dan juga untuk rekan-rekan dari media yang sudah setia terus mendampingi kami. Mudah-mudahan kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Apabila kekurangan, bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.